Gedung Sate merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi ikon kota Bandung. Gedung ini tidak hanya dikenal karena bentuknya yang unik, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang tinggi dalam perjalanan pemerintahan di Indonesia. Pembangunan Gedung Sate dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1920 dan selesai pada tahun ke-1924. Awalnya, Gedung Sate dirancang sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Priangan. Arsitek utama yang merancang bangunan ini adalah R.R.J. Gerber yang bekerja sama dengan tim arsitek lainnya seperti G.C. Van Galen Last dan J. Lebar A. Plate. Desain gedung Sate menggabungkan gaya arsitektur Eropa dengan unsur tradisional Nusantara, sehingga menghasilkan bangunan yang kokoh sekaligus artistik. Nama Gedung Sate sendiri berasal dari ornamen khas di puncak bangunan yang menyerupai tusuk sate. Ornamen tersebut terdiri dari 6 bulatan yang melambangkan biaya pembangunan gedung ini, yaitu sekitar 6 juta gulden pada masa itu. Bentuk unik ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat hingga sekarang. Proses pembangunan Gedung Sate melibatkan sekitar 2.000 pekerja yang terdiri dari tenaga ahli Eropa serta pekerja lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Material yang digunakan sebagian besar merupakan bahan berkualitas tinggi, seperti batu alam yang didatangkan dari berbagai wilayah. Teknik konstruksi yang digunakan pada masa itu tergolong maju, sehingga bangunan ini tetap kokoh hingga lebih dari 1 abad. Gedung Sate juga memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, gedung ini menjadi simbol kekuasaan pemerintah kolonial. Namun, setelah Indonesia merdeka, Gedung Sate beralih fungsi menjadi pusat pemerintahan daerah. Saat ini, Gedung Sate digunakan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di Gedung Sate adalah pertempuran pada tanggal 3 Desember 1945. Dalam peristiwa tersebut, para pemuda Indonesia berusaha merebut gedung ini dari tangan tentara sekutu dan Nika. Pertempuran ini dikenal sebagai peristiwa Gedung Sate dan menewaskan beberapa pejuang yang kemudian dikenang sebagai pahlawan. Seiring perkembangan zaman, Gedung Sate tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi objek wisata sejarah yang menarik. Banyak wisatawan datang untuk melihat keindahan arsitektur serta mempelajari sejarah yang terkandung di dalamnya. Dengan nilai sejarah, arsitektur, dan perjuangan yang melekat, Gedung Sate menjadi simbol penting bagi masyarakat Jawa Barat. Bangunan ini tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi warisan budaya yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Sebagai bangunan administratif, tetapi juga berkembang menjadi pusat kebudayaan dan edukasi sejarah yang penting. Di Jawa Barat, seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan berbagai upaya pelestarian untuk menjaga keaslian bangunan ini agar tetap sesuai dengan bentuk aslinya sejak masa kolonial. Salah satu daya tarik utama Gedung Sate terletak pada detail arsitekturnya yang syarat makna. Setiap sudut bangunan dirancang dengan ketelitian tinggi, mulai dari ukiran batu, jendela besar bergaya Eropa, hingga tata ruang yang mencerminkan fungsi pemerintahan yang efektif. Di bagian dalam, terdapat lorong-lorong luas dan ruangan besar yang dahulu digunakan untuk aktivitas administrasi kolonial, yang kini sebagian difungsikan sebagai ruang kerja pemerintahan serta ruang pameran. Selain itu, Gedung Sate juga dilengkapi dengan museum yang dikenal sebagai Museum Gedung Sate. Museum ini menjadi tempat penyimpanan berbagai arsip, foto, dan benda bersejarah yang berkaitan dengan proses pembangunan serta perjalanan Gedung Sate dari masa ke masa. Melalui teknologi modern seperti diorama dan media interaktif, pengunjung dapat memahami sejarah secara lebih menarik dan mudah dipahami. Keberadaan museum ini menjadikan Gedung Sate tidak hanya sebagai tempat bekerja, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Mereka dapat belajar tentang sejarah kolonial, perjuangan kemerdekaan, serta perkembangan pemerintahan di Indonesia melalui satu lokasi yang kaya akan nilai historis. Dalam perkembangannya, kawasan sekitar Gedung Sate juga mengalami penataan yang signifikan. Taman-taman yang tertata rapi serta ruang terbuka hijau menjadikan area ini nyaman untuk dikunjungi. Pada malam hari, pencahayaan yang indah menambah kesan megah
dan elegan pada bangunan ini, sehingga sering menjadi lokasi favorit untuk berfoto maupun sekadar menikmati suasana kota. Gedung Sate juga sering menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai acara penting, baik berskala daerah maupun nasional. Kegiatan pemerintahan, upacara resmi, hingga event budaya sering diadakan di kawasan ini. Hal tersebut semakin memperkuat peran Gedung Sate sebagai pusat aktivitas penting di Jawa Barat. Tidak hanya itu, Gedung Sate juga menjadi simbol identitas masyarakat Jawa Barat. Bentuknya yang khas sering dijadikan inspirasi dalam berbagai karya seni, desain, hingga logo instansi. Keberadaannya mencerminkan perpaduan antara sejarah, budaya, dan modernitas yang harmonis. Sebagai warisan sejarah yang berharga, Gedung Sate terus dijaga dan dirawat agar tetap berdiri kokoh untuk generasi mendatang. Upaya pelestarian ini mencakup perawatan fisik bangunan, pembatasan renovasi yang dapat merusak keaslian, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar budaya. Gedung Sate bukan sekadar bangunan tua, melainkan simbol perjalanan panjang sejarah, perjuangan, dan identitas bangsa Indonesia yang patut dibanggakan dan dilestarikan sepanjang masa.